Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Key, Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Dowling melihat seorang tetua yang berada di dekat cahaya emas yang muncul. Dowling menganggap bahwa sekelas tetua bahkan harus memahami rune emas itu. Dowling merasa rune emas tersebut pasti mempunyai hubungan dengan alam semesta. Seorang tetua yang mencoba memahami rune emas itu tampak masih tidak bisa mengerti. Karena menurut tetua, rune emas tersebut sama sulit dipahami seperti buku dari langit. Dowling yang melihat rune emas itu berpikir bahwa energi emas yang muncul memiliki misteri yang sangat dalam, seperti sungai bintang. Kultivasi dan pengalaman Dowling jauh lebih rendah dari tetua akademi itu. Dowling menganggap jika tetua akademi tidak bisa memahami rune emas itu, bagaimana mungkin dirinya memilih harapan untuk memahaminya. Namun Dowling tetap mencoba, terjun sendiri ke dalam energi emas tersebut. Dia mulai memejamkan matanya sambil berpikir kenapa dia harus mengerti tentang rune emas. Kenapa dia harus bingung dengan penampilan rune emas. Seketika Dowling merasa berhasil memasuki rune emas itu dengan mudahnya. Dowling berpikir, jika memang semudah itu memasuki rune emas, seharusnya yang lain bisa sadar lebih awal. Namun untuk sekarang, dia hanya perlu bermeditasi. Sejak berkultivasi, Dowling kemudian merasakan ada setitik cahaya yang muncul. Seiring berjalannya waktu, cahaya tersebut menjadi semakin besar dan lebih terang. Dowling yang melihatnya pun sontak jadi terkejut. Pada cahaya yang semakin besar itu, terdapat ribuan benang emas energi yang mulai menyebar, dan juga beriringan dengan sebuah rune yang telah terwujud. Seketika Dowling menjadi sangat senang. Dia berpikir bahwa akhir-akhir ini dia terus saja mengalami sebuah keberuntungan. Dowling merasa bahwa dia harus mempelajari rune emas itu dengan sangat hati-hati. Semakin lama Dowling mempelajari rune tersebut, dia merasa semakin pusing. Meskipun rune itu berwujud, tetapi Dowling hanya bisa mengerti sedikit. Dowling menganggap bahwa hanya orang yang sangat kuat yang bisa mewujudkan dan memahami rune itu sepenuhnya. Dalam keadaan masih mempelajari rune tersebut, Dowling tiba-tiba mendengar seseorang menyebutkan namanya. Dia pun langsung tersadar dan menoleh ke arah orang yang menyebutkan namanya itu. Orang yang menyebutkan namanya adalah Wu Penghai. Kali ini Wu Penghai datang bersama Wu Hongsheng. Wu Penghai membuka pembicaraan itu dengan mengatakan kepada Dowling bahwa musuh pasti akan sering bertemu. Lalu Dowling mengira entah siapa orang yang mencarinya tadi. Ternyata seorang lawan yang telah dikalahkan. Dowling menanyakan kabar Wu Penghai dan dia juga menanyakan senjata magis apa yang dibawa oleh Wu Penghai hari ini sambil tersenyum dengan senang. Mendengar hal itu, emosinya Wu Penghai menjadi naik. Wu Penghai menganggap Dowling sekarang semakin menjadi orang yang brengsek. Wu Penghai berpikir kalau Dowling masih bisa menjawab perkataannya saat menghadapi kematian yang akan terjadi. Bagi Wu Penghai, hari ini akan jadi hari di mana Dowling akan berakhir. Wu Penghai mengatakannya dengan berteriak semangat. Wu Hongsheng menegur Wu Penghai agar tidak melakukan sesuatu yang berlebihan kepada Dowling. Wu Hongsheng menganggap jika mereka menghajar Dowling maka orang di sekitar akan mengatakan bahwa hal utama bela diri mereka adalah membuli orang yang tak berdaya. Seketika Wu Penghai memarahi Wu Hongsheng sambil berteriak. Wu Penghai menganggap semua yang dikatakan Wu Hongsheng adalah omong kosong. Wu Penghai mengingatkan agar Wu Hongsheng jangan tertipu atas penampilan luar Dowling. Wu Penghai menjelaskan bahwa Dowling adalah bocah brengsek yang berbahaya dan mengajak Wu Hongsheng untuk mengakhiri riwayat Dowling. Melihat bagaimana hal itu menarik bagi Wu Penghai, Wu Hongsheng dapat mengerti bahwa itu adalah masalah penting. Sementara Dowling merasa bahwa Wu Hongsheng sepertinya mempunyai beberapa skill yang luar biasa. Dowling menjadi penasaran untuk melihat reaksi mereka melihatnya mencoba mewujudkan rune emas yang ditemukannya tadi. Secara tiba-tiba, Wu Hongsheng bersiap mengeluarkan kekuatannya. Dia menganggap bahwa bisnya lebih dari cukup untuk menangani bocah kecil seperti Dowling. Bis yang dikeluarkannya memiliki aura ki yang gelap. Murid lain yang melihat mereka menganggap bahwa Wu Hongsheng mempunyai posisi yang tinggi, karena dia memiliki bis ganas yang mengikutinya. Murid lain merasa bahwa Dowling berada dalam masalah.
Wu Hongsheng mengeluarkan senyum sinisnya dan meminta Daoling untuk menikmati makan malam yang diberinya. Bis ganas itu menyerang dengan cepat ke arah Daoling. Sadar akan hal itu, Daoling pun mempersiapkan diri untuk bertarung. Bis ganas itu mengarahkan tinjunya kepada Daoling. Namun dalam sekejap Daoling berhasil menghindari serangan bis ganas tersebut. Setelah Daoling berhasil menghindar, bis itu menjadi kebingungan mencari keberadaan Daoling. Kemudian Wu Hongsheng membantu bis itu dengan mengatakan bahwa Daoling ada di atas kepalanya. Mendengar itu dari Wu Hongsheng, seketika bis itu menjadi panik sambil melihat ke atas kepalanya. Daoling dengan senang hati bersiap menyerangnya dan meminta izin karena dia akan meledakkan bis ganas tersebut. Kekuatan serangan Daoling meledak dengan kuat, bahkan aura ki-nya dapat dirasakan oleh murid di sekitar. Murid-murid yang melihat kejadian itu menjadi takjub dengan kekuatan Daoling, karena bis ganas itu bisa meledak hanya dengan satu tinjunya. Mereka menganggap pantas saja Daoling berani memprovokasi Aula Wu. Mereka mengira bahwa Daoling berasal dari keturunan klan besar. Daoling terasa lega setelah meledakkan bis tersebut. Daoling baru tahu jika rune emas bisa menyatu dengan darah dan tubuhnya, juga meningkatkan kekuatan serangannya 2 kali lipat. Tetapi Daoling merasa juga mengalami kerugian, karena teknik dari rune emas mengkonsumsi beberapa energinya. Daoling berpikir kalau dia tidak bisa menggunakan teknik dari rune emas secara terus-menerus. Wu Penghai menjadi sangat terkejut melihat kekuatan Daoling. Wu Penghai berpikir apakah dia masih Daoling yang jahat sebelumnya. Karena menurut Wu Penghai, bagaimana mungkin Daoling bisa menjadi 2 kali lebih kuat dalam beberapa hari. Namun Wu Penghai menganggap bahwa Daoling pasti akan tamat karena dia sudah tertangkap dan menyinggung Wu Hongsheng. Sementara Wu Hongsheng hanya menunjukkan ekspresi yang biasa-biasa saja setelah Daoling meledakkan bis ganas miliknya. Bagi Wu Hongsheng, sekarang Daoling memenuhi syarat untuk bertarung dengannya. Lalu Daoling tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Dia bersiap untuk menyerang Wu Hongsheng. Daoling meminta Wu Hongsheng untuk diam dan segera bertarung dengannya, karena dia sangat sibuk untuk melayaninya. Mendengar ucapan Daoling seperti itu, Wu Hongsheng menganggap bahwa Daoling hanya mempunyai kesombongan, bahkan mati akan terlalu bagus untuknya. Wu Hongsheng dengan segera menunjukkan kekuatannya. Dia mengeluarkan skill Ancient Thunder and Lightning Secret Skill. Skill itu menimbulkan aura ki ungu. Wu Hongsheng dengan percaya diri meminta Daoling merasakan serangan lightning miliknya. Daoling yang melihat skill tersebut menganggap bahwa Wu Hongsheng ternyata benar-benar bisa menyebabkan petir menyambar di dalam menara fisik. Dan tampaknya Wu Hongsheng memang mempunyai skill yang luar biasa. Dengan segera, Wu Hongsheng menyerang dengan petirnya ke arah Daoling. Melihat petir yang menyambar di sekitarnya membuat Daoling sangat terkejut. Bahkan Wu Penghai yang melihat petir itu berpikir, apakah Wu Hongsheng benar-benar berhasil menyelesaikan skill Ancient Thunder and Lightning Secret Skill milik keluarga Wu. Daoling berhasil menghindari serangan petir itu. Daoling merasa bahwa petir itu sangatlah kuat, karena hanya berada di dekat petir tersebut bisa menyebabkan tubuhnya mati rasa. Wu Hongsheng meledek Daoling dengan mengatakan bahwa Daoling seperti seekor belalang, karena Daoling hanya bisa menghindar dari serangannya. Namun bagi Daoling, akan sangat kasar dirinya jika dia menjatuhkan musuh tanpa memberikan musuh tersebut kesempatan untuk tampil menunjukkan skill yang dipunyai. Mendengar hal itu dari Daoling, hanya membuat Wu Hongsheng tertawa. Wu Hongsheng tidak henti-hentinya mengarahkan petirnya kepada Daoling. Wu Hongsheng akan melihat dan menguji berapa lama waktu yang dibutuhkan Daoling untuk mengaku kalah. Ketika mempunyai kesempatan untuk menyerang, Daoling pun tidak menyia-nyiakannya. Dia mendekat dan mengarahkan pukulannya kepada Wu Hongsheng. Serangan mereka berdua menjadi beradu dengan sangat kuat. Bahkan beberapa ada yang menyebabkan petir menyambar di sekitar secara tidak beraturan akibat gesekan 2 serangan aura ki yang kuat. Murid lain yang melihat pertarungan itu merasa
bahwa pertarungan itu sangat luar biasa menakjubkan. Setelah lama mengadu pukulan Auraki, langkah mereka berdua sama-sama mundur sedikit. Wu Hongsheng masih bisa menahan pukulan dari Daoling. Wu Hongsheng tidak menyangka bahwa tubuh Daoling sangatlah ganas, karena Daoling tidak terluka sedikit pun oleh serangan langsung darinya. Daoling mengompori Wu Hongsheng dengan mengatakan bahwa dirinya tidak terluka sedikit pun karena serangan petir Wu Hongsheng terlalu lemah. Wu Hongsheng merasa kalau Daoling benar-benar harus diberi pelajaran kali ini. Wu Hongsheng kemudian mengeluarkan sebuah petir asli untuk menyerang Daoling agar dia terluka. Dalam seketika, semua orang di sekitar sana dapat merasakan bahwa menara fisik sedang bergoncang. Bahkan Daoling dapat merasakan petir asli yang dikeluarkan Wu Hongsheng sangatlah kuat. Itu tampaknya seolah-olah menara fisik telah mencapai batasan energi yang bisa ditahan. Daoling menjadi teringat bahwa Ye Yun pernah bilang kepadanya bahwa beberapa orang menyimpan skill khusus di dalam tubuh mereka dalam rangka untuk membunuh lawan yang tangguh. Wu Penghai sangat senang melihat kejadian itu. Wu Penghai bahkan meminta Wu Hongsheng untuk mengakhiri Daoling untuknya. Wu Hongsheng menganggap bahwa semuanya akan di bumi hanguskan olehnya dalam Ancient Lightning Array yang agung. Dengan segera, Wu Hongsheng mengarahkan serangan petirnya kepada Daoling. Daoling hanya tergumam, karena dia juga bersiap menyambut serangan petir tersebut menggunakan skill rune emas yang baru saja didapatkannya. Daoling mengatakan, jika Wu Hongsheng berpikir bahwa dia akan mati, maka sebelumnya itu Wu Hongsheng harus melihat skill rune emas miliknya. Kemudian Daoling mengarahkan pukulannya ke serangan petir Wu Hongsheng. Lagi-lagi aura ki milik mereka berdua saling beradu dengan sangat kuat. Wu Hongsheng bertanya-tanya apakah Daoling berpikir bisa menghancurkan Ancient Lightning Array yang agungnya dengan sebuah tinju. Wu Hongsheng menganggap Daoling hanya bisa bermimpi untuk mengalahkannya. Dia meminta Daoling untuk segera pergi ke neraka. Pada sebuah tempat serangan petir itu, tiba-tiba muncul sebuah jalan yang terbuka seperti ruang menuju ke dimensi lain. Ruang itu dinamakan Black Vortex. Daoling terkejut melihat Black Vortex yang muncul di dekatnya, sementara dia masih menahan serangan petir dari Wu Hongsheng. Daoling pun bingung dan bertanya-tanya, bagaimana bisa Black Vortex itu tiba-tiba terbuka, dan juga Black Vortex tersebut tiba-tiba menelannya. Dalam sekejap, Daoling pun terhisap ke dalam ruang Black Vortex yang muncul tersebut. Area di sekitar pertarungan menjadi berdebu karena tabrakan aura ki. Namun Wu Hongsheng menjadi bingung karena dia kehilangan Daoling secara tiba-tiba. Wu Penghai yang melihat Wu Hongsheng kebingungan mencari keberadaan Daoling segera mendekat. Wu Penghai menganggap bahwa Wu Hongsheng benar-benar mengubah Daoling menjadi abu. Tetapi Wu Hongsheng merasa ada yang aneh dengan petir yang dikeluarkannya. Wu Penghai pun bertanya dengan jelas tentang apa yang membuat Wu Hongsheng kebingungan. Wu Hongsheng merasa jika petirnya menghilang bersama dengan hilangnya Daoling. Wu Penghai mengira bahwa skill Lightning Array milik Wu Hongsheng yang menciptakan banyak kabut hitam barusan. Wu Hongsheng menjadi terkejut mendengar ada kabut hitam yang muncul saat pertarungannya dengan Daoling. Wu Penghai menjadi sedikit kesal dengan Wu Hongsheng yang masih kebingungan seperti itu. Menurut Wu Penghai, biasanya Wu Hongsheng membual tentang bagaimana kuatnya dirinya. Bagaimana bisa Wu Hongsheng tidak bisa mengalahkan bocah kecil seperti Daoling? Wu Hongsheng menjadi kesal mendengar yang dibicarakan oleh Wu Penghai. Wu Hongsheng merasa bahwa Daoling pasti menggunakan tipuan atau semacam lainnya. Dia meyakini jika Daoling masih di sekitar tempat tersebut, tetapi tempatnya entah di mana. Sementara itu, terlihat sebuah cahaya yang muncul dalam kegelapan. Daoling pun terbangun setelah disedot oleh Black Vortex tadi. Ketika terbangun, Daoling menjadi sedikit kebingungan karena dia mengira kalau sebelumnya dia sudah mati. Daoling langsung melihat di sekitarnya untuk mencari tahu di mana dia berada sekarang. Daoling menganggap bahwa semua itu pasti kesalahan portal Black Vortex tersebut.
Dowling menjadi sedikit bertanya-tanya, apakah dia masih berada di suatu tempat dalam menara fisik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.